Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda bayangkan bagaimana sekarang mereka memperlakukan beliaunya ini. Ini dicontoh pemahaman yang sangat salah dalam agama. Enggak benar, itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam dan bukan akhlaknya Islam, bukan. Itu menunjukkan agamanya Quran hadis tapi enggak ngerti Quran hadis. Jadi cuman apa ya? Ya promosinya aja. Memang betul ngaji tapi nggak paham isinya. Nah, bagaimana bisa paham isinya? Beberapa contoh silaturahim. Silaturahim disebut di awal surat An-Nisa, disebut lagi dalam surat lain, wa tuqatti'u arhamakum. Orang yang bikin kerusakan di bumi itu adalah orang yang memutus famili. Di awal surah An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Coba, oleh Allah digandeng dengan takwa, takut kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu memutus famili. Digandeng. Saking pentingnya apa? Sambung famili, sambung famili. Saking pentingnya sampai Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'a rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus famili. Nah, coba dalil-dalil itu kemana? Katanya ahli Quran hadis. Buang semua, hilang semua, mansuh kabeh. Coba tanyain, mansuh apa enggak dalilnya? Mansuh untuk Anda yang murtad dari coba. Nah, itu berarti kan akal-akalan, itu namanya agamanya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau naik Gunung Safa, memanggil saudara-saudara orang Quraisy yang menyembah patung, saudara, orang musyrik. Coba perbandingkan, kita nyembah patung apa enggak? Waliyadzubillah. Tidak. Kita Islam, kita sholat, kita lebih mengerti insya Allah daripada mereka. Ini Rasulullah kepada saudara-saudaranya musyrik, pertama berdakwah, mengajak bertauhid kepada Allah. Apa penutupnya Rasulullah? Kata Rasulullah, la ugni ankum minallahi syai'a. Urusan ibadah, urusan bertauhid, aku tidak bisa melindungi kalian kalau kalian tetap syirik, tetap menyembah patung, aku nggak bisa melindungi kalian. Illar rahim, kata Rasulullah, kecuali masalah kefamilian. Sambung famili, sa'abulluha bibalaliha, kata Rasulullah. Akan saya basahi, di bahasa kinayah, akan saya basahi kefamilian itu sesuai dengan hak basahnya famili itu. Nah, coba, Rasulullah nggak putus famili. Walaupun familinya orang kafir, orang musyrik sekalipun. Ini tidak kafir, tidak musyrik. Kok bisa? Kok bisa? Jawabannya, bisa. Nah, itu terjadi nyatanya. Kenyataannya begitu. Apa sebabnya, saudara? Soalnya nggak paham Quran hadis. Walaupun dia ngaji Quran hadis, nggak paham Quran hadis berarti. Belum kalau bicara orang yang punya punya jasa. Coba ketika perang Badar itu orang pasukan Islam menang dan pasukan kafir berapa itu? 70 orang ditawan. Nah, kalau 70 orang ditawan di zaman itu, ya, dalam perang ada kalanya dieksekusi mati, ada kalanya bisa ditebus dengan uang berapa ribu dirham atau berapa ratus dinar, ya, berapa kilo emas kalau di sini bisa. Apa kata Rasulullah SAW ketika mereka digiring? Seandainya Nu'aim bin, kalau dia dilupakan saya namanya, masih ada dan dia minta agar 70 orang ini dibebaskan tanpa tebusan, saya bebaskan, kata Rasulullah. Siapa dia? Kan orang udah tanya, siapa sih Nu'aim? Nu'aim itu tokoh Quraisy yang pernah menolong Nabi sekali
menjamin keselamatan Rasulullah. Menjamin keselamatan Rasulullah. Di mana? Ketika beliau pelindungnya sudah tidak ada, Abu Thalib sudah mati, Sayyidah Khadijah istrinya sudah mati, sudah meninggal. Nah, Rasulullah nggak ada pembelanya sudah. Beliau keluar ke Taif diusir juga, mau balik ke Mekah bingung. Siapa yang menjamin keamanannya? Akhirnya Nuaim dan keluarganya itu menjamin keamanan Rasulullah sehingga bisa masuk Mekah lagi. Rasulullah mengingat jasa baik itu. Walaupun bukan orang Islam, orang musyrik, bagaimana saudara sendiri, kakak sendiri, bapak sendiri yang jasanya bertahun-tahun. Mudah-mudahan adiknya Pak Tarom dan Bu Tarom bisa mendengarkan ini. Anda dibelani, Anda dijaga, dilancarkan. Mana? Ya kita nggak cari syukurnya sih. Cuman kalimatnya begitu. Di mana terima kasih Anda? Udahlah, nggak bicara agama. Nah, Anda orang Jawa aja. Orang Jawa ya wes. Mana di Jawamu gue lebih. Berarti saya kira orang Jawa gue. Nek gak Jawa itu berarti apa? Jadi orang Jawa apa nek ngarane? Ayo orang Jawa iki apa? Sama terus ya tunggalnya turbo barang itu. Ya Allah, nggak masuk akal kan? Tapi nyata toh, inilah dia aliran sesat, aliran menyimpang, aliran orang-orang yang mengaku Quran hadis tapi nggak paham Quran hadis, nggak paham Quran hadis, nggak paham dalam arti nggak mengerti banyak, mengerti ya beriman berbayar berjamaah taat gitu aja. Sedangkan yang lain bab akhlak, kepribadian nggak ada. Ya, apalagi bicara akidah, super nggak jelas. Saya pertama kaget di Masjidil Haram itu ketika ngaji kitab tauhid. Pertama saya ya, loh, aku ora tahu diulangi ini ki, nggak pernah diajar begini. Saya kaget. Padahal itu semua masyaikh ibaratnya menguatkan yang namanya harus dikuatkan itu dalam masalah akidah, terutama tauhid. Saya pindah majelis tauhid lagi, pindah majelis tauhid lagi, pindah guru tauhid lagi. Ya Allah, isinya apa kitabnya? Isinya ayat Quran, hadis Rasulullah, ucapan para ulama yang ucapannya bisa diikuti dan diakui oleh orang saat dunia ini, diikuti oleh umat Islam saat dunia ini. Ibaratnya begitu. Masya Allah, saya gede-gede betapa bodoh aku ketinggalan rumangsa wis top paling pol sudah. Seperti itu. Saudara, kalau katakan saya bisa nangis setiap hari. Kadang sedih rasanya. Awal-awal itu sedihnya apa? Sedihnya ya Allah, saya 30 waktu itu usia saya sudah mau ya 30 tahun lebih. Ya Allah, 30 tahun. Bagaimana yang 57 tahun? Saudara, yang dibayangkan lagi itu seandainya orang tersesat misalkan ya, minum arak, jadi ya yang maksiat-maksiat lah, yang dunia hitam itu. Di sini kayaknya banyak meninggalkan dunia hitam, putih rambutnya. Jadi seandainya begitu terus sadar itu ya bersyukur, tetap bersyukur. Yang ini nih sebenarnya dunia hitam dari sisi penilaian secara akidah, saudara. Kalau orangnya ya bukan dunia hitam, ya mau ngaji kadang satu kelompok itu seminggu bisa berapa kali? 2 kali, 3 kali dalam seminggu. Suci, saudara. Quran hadis. Ibadah apa sholat, arti punya masjid di mana-mana. Coba ya, sekarang bangun masjid ini diramut oleh Bapak Imam langsung, saudara. Memang seperti itu. Tempat-tempat yang sekiranya kata mereka JRK-nya banyak, mereka menang, mereka biasanya memfitnah, merebut masjid gitu. Padahal yang punya yang hijrah itu yang nggak merebut, dia punya dia sendiri yang rata-rata seperti di Jakarta yang disiarkan ini merebut masjid, JRK merebut, itu punyanya beliau-beliau yang hijrah itu. Artinya mereka
diajak bersamalah, semua dibuka. Seperti di Jogja diajak bersama, ayolah bersama, kita gantian. Kurang apik piye? Masjidnya sendiri, tanahnya sendiri, dibangun sendiri, mereka dibolehkan. Ayo sampean ngaji ya silakan, ibadah ya silakan. Kami juga minta waktu untuk kajian, nggak boleh di Jogja itu. Sampai sekarang masih direbut. Masih dikuasai oleh mereka. Begitu juga di Balikpapan, di mana-mana tempat. Adapun yang sudah diambil alih itu karena teman-teman kita yang hijrah itu sudah nggak mentolong, lihatnya nggak mentolong itu takut dosa. Kalau ini dibiarkan orang kayak gini ngafirkan orang, mecah belah umat di sisi saya, wah saya kebagian dosa dong. Akhirnya kasih syarat seperti mohon maaf Pak Jenderal di Majenang, beliau ngasih syarat, saya kasih waktu 6 bulan. Udah silahkan tempati masjid ini. Syaratnya 2. Kata beliau, syaratnya 2, tidak boleh ngafirkan orang lain lagi. Nggak boleh takfir. 1. 2, pintu gerbang itu nggak boleh digembok terus. Harus dibuka itu pintu gerbangnya. Kalau orang mau sholat ke sini siapa saja boleh. Orang Islam ini masjid. 2 itu sananya. Ternyata 6 bulan dilanggar, bahkan mencak-mencak. Jenderal dipencak-pencaki, saudara. Jenderal bukan hanya pencak biasa dia. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, diambil itu disebar-sebarin. Katanya ngerebut, masya Allah. Itu seperti itu. Ya. Sekarang di sini, dulu di sini ya. Wah, bikin masjid tandingan sebagai bentuk rambutan dari Bapak Imam. Tapi tiap bulan suruh nyicil lagi. Itu peramutan apa peremotan apa pemerasan? Nah, itulah diantaranya. Tapi mereka ya yang orang belum berpikir jernih, ya perasaannya ya terus gitu. Terus gitu. Maka kita yang sudah dibuka oleh Allah, sekarang bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Maka praktek dari kesyukuran itu, pertama, subhat-subhat kita hilangkan. Bersihkan total subhat itu.